Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan membahas 6 saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saham BRPT. Ini adalah gambar support resistennya untuk weekly-nya atau grafik mingguannya untuk BRPT atau Barito Pacific Tbk ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini support resistennya sudah pernah saya gambarkan ya. Jadi saya hanya mengulang aja, sudah pernah saya sebutkan breakout ke atas 905 boleh buy ya. Oke, berikutnya di 1010. Jadi selama bertahan di atas 905 sebenarnya untuk BRPT ini masih cukup bagus peluangnya untuk breakout ke atas 1010. Kalau dia naik lagi ke atas 1010 silakan tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 1100 dan 1165. Jadi kurang lebih seperti itu untuk support resistennya untuk mingguannya untuk BRPT. Kemudian untuk daily chartnya memang garisnya agak sedikit beda mungkin ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 925 karena 925 adalah resistance sebelumnya ketika dia di sini ya swing high-nya ya, dia gagal dia turun lagi. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 925 lebih baik kalau yang trading ya pasang trailing stopnya. Kemudian maksimum kalau mau targetnya di 890 ya. Jadi pasang trailing stopnya di 925 dan 890. Kemudian yang mau buy on weakness misalnya nggak berani buy sekarang walaupun ini sudah breakout masih bagus ya. Kalau nggak berani ya tunggu aja di 835 dan di 890 ya paling dekat ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 890 kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 890 ya, atau tunggu di 835. Artinya kalau dia turun di bawahnya 835 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 835 barusan kita buy. Jadi buy on weakness itu seperti itu ya. Bukan berarti kalau dia turun langsung buy, enggak ya. Kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita beli ya. Nah, kalau di sini posisinya kalau mau buy sekarang boleh aja pakai acuan 925 sebagai stop lossnya ya, yang paling dekat ya. Atau kalau terlalu dekat ya pasang aja di 890 ya seperti itu ya. Nah di sini kalau dia sudah naik lagi ke atas 940 mau tambah lagi silakan ya. Jadi berikutnya setiap kelipatan Rp50 aja ditambah lagi ya seperti itu ya. Saya nggak gambarkan garisnya. Target berikutnya masih tetap sama ya 1000, 1060 dan 1100. Itu target price-nya untuk BRPT. Jadi bagus ya breakout ya. Ya. Maaf. Kalau kita perhatikan di sini untuk formasinya di sini ya. Sepertinya ada formasi rounding bottom ya. Dia berhasil breakout ya. Jadi kalau kita ukur target price-nya ya dari rounding bottom ini ya, chart pattern-nya ya. Bentar ya, saya gambarkan garisnya. Jadi kalau maaf ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk patternnya rounding bottom di sini ya, kalau dia berhasil breakout, ini kan sudah breakout ya. Target berikutnya ya sekitar 1050 sampai dengan 1060-an di sini ya. Kurang lebih target price-nya berdasarkan chart patternnya ya. Jadi masih ada peluangnya masih cukup bagus. Pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Itu kurang lebih untuk BRPT. Berikutnya untuk TPIA. TPIA masih naik lagi ya. Jadi saya terakhir sudah sebutkan kalau naik ke atas 150 silakan tambah lagi atau average up ya. Ini target price berikutnya di sekitar 10.000 ya seperti itu. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 9.300 ya. Maksimum di 9150. Ini support resistennya untuk weekly-nya ya. Jadi sebenarnya dia kalau mau buy sekarang boleh saja ya selama di atas 9.300 dia masih ada peluang untuk mencapai target di 10.000 ya untuk TPIA ya. Itu dari daily-nya. Kalau dari weekly-nya kurang lebih kita perhatikan di sini ya. Targetnya 10.000-an kurang lebih di sini. Kalau dia naik ke atas 10.000 mau tambah lagi silakan target berikutnya sekitar area 10.200 ya. Jadi ini support resistennya untuk TPIA ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 9.300 dan 9150. Itu berdasarkan support resistennya untuk grafik mingguannya atau weekly chartnya. Nah kemudian untuk daily chartnya ini sudah pernah sering banget saya bahas ya di analisa samarian ya. Jadi yang rajin nonton mencatat dan mengikuti saya ya dari awal ya untuk TPIA ya. Dia masih peluang untuk capai target di sekitar area 10.000 dan 10.200 ya untuk TPIA ya.
Jadi itu resistennya, mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 10.200. Selama bertahan di atas 9150 sebenarnya peluangnya masih cukup bagus untuk breakout ke atas 10.000 ya. Jadi yang sudah punya masih boleh hold ya. Kalau mau pasang trailing stop ya, yang terdekat ya pakai acuan di sini aja ya. Ini swing low sebelumnya di sekitar 9.500-an ya. Itu yang sudah punya pasang trailing stopnya di 9.500. Jadi jangan sampai profit yang sudah Anda dapat itu loss ya, karena Anda nggak pasang trailing stop ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 9.500 dan 9150. Itu untuk TPIA yang sudah punya ya. Yang belum punya, kalau mau buy on weakness, saran saya masih tetap sama. Tunggu di area buy on weakness di sekitar area 8.600 atau 8.200 ya. Kalau 7850 terlalu bawah ya. Jadi saya gambarkan dua area aja untuk buy on weakness ya. Kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area 8.600 dan 8.200an ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi di bawah 8.600, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 8.600 ya. Jadi sejauh ini TPIA masih cukup bagus ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Buy high sell higher, buy sekarang boleh ya. Pakai stop lossnya di 9.500 dan 9150 maksimumnya di sana. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau setiap kelipatan Rp100 kalau dia naik ke atas tambah lagi atau average up ya. Itu strateginya untuk buy high sell higher. Kalau mau buy sekarang uptrendnya masih cukup bagus. Jadi ini kita perhatikan untuk TPIA memang sudah pernah saya bahas dan sudah sering saya sebutkan juga ya, mulai dari tahun lalu. Dia kalau naik ya TPIA naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan seperti kita lihat di sini ya. Tapi kalau koreksi, dia koreksinya bisa lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini memang di sini koreksinya sedikit ya. Tapi kalau kita perhatikan sudah mulai turun, jadi hati-hati ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya, karena kalau dia sudah mulai turun koreksi, dia koreksinya bisa lama dan lumayan dalam ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan, dan dia koreksinya bisa dalam. Tapi kalau dia sudah mulai rebound atau naik, dia naiknya juga tinggi ya. Itu ciri khasnya dari TPIA ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Itu saran saya untuk TPIA. Oke, berikutnya untuk ESA. Ini grafik weekly-nya atau mingguannya untuk ESA. Ini grafiknya sudah saya gambarkan, target price-nya 650. Nah, setelah 650 dia tercapai, kemudian dia koreksi ya. Jadi yang sudah pasang trailing stop ya, kalau kejual sih nggak masalah ya, seperti itu ya. Nah, saya gambarkan aja resisten berikutnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk weekly-nya atau mingguannya, dia akan testing area 600 dan 575 ya, 1-2 minggu ke depan ya. Jadi selama bertahan di atas 575 sebenarnya untuk TPI, untuk ESA ya, selama berada di atas 575 untuk ESA ini dia masih ada peluang untuk kembali breakout lagi ke atas 650 ya, bahkan ke atasnya high-nya 675. Jadi koreksi maksimumnya sekitar 575 ya. Pasang aja trailing stopnya yang sudah punya, yang belum pasang ya, pasang aja di 600 dan 575. Itu untuk ESA ya. Jadi selama di atas 575 masih cukup bagus. Yang mau buy weakness, kalau nggak mau buy sekarang, tunggu aja di area 575. Artinya kalau dia turun di bawahnya 575, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ya, di sanalah kita mulai buy. Naik ke atas 600 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 650 tambah lagi. Ini adalah support resistennya untuk weekly-nya ya. Strateginya seperti itu. Kalau misalnya yang mau buy high sell higher, naik ke atas 650 silakan buy ya. Berikutnya kalau naik lagi ke atas setiap kelipatan 50 atau 25 rupiah ya, naik ke atas 675 tambah lagi, naik ke atas 700 tambah lagi, atau pakai acuan setiap kelipatan 50 ya, mulai dari 650 ke atas buy, kemudian 700 buy, target price terdekatnya di 800 ya. Memang ciri khasnya untuk ESA, setelah dia naik tinggi ya 1-2 minggu atau 3 minggu ya, ada kemungkinan minggu depannya dia koreksi cenderung area testing, area supportnya ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya takut beli sekarang, tunggu aja di area buy on weakness di 575 atau di agak bawah di 500 ya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung beli, enggak ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya, barusan kita beli ya. Belinya bertahap ya. Itu strateginya kalau yang belum punya ya. Kalau yang mau buy on weakness atau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas. Nah di sini untuk daily chartnya garis-garisnya sudah saya berikan juga ya. Memang agak sedikit beda. Kalau untuk yang buy on weakness, untuk yang tunggu di koreksinya ya, itu tunggu di 575 atau 474 ya, agak jauh ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 575, kita belinya kalau sudah berhasil naik lagi atau rebound ke atas 575 barusan kita buy. Kalau masih di bawah 575 ya ada kecenderungan dia testing lagi area 474 sampai 500-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya dia
berhasil naik lagi atau breakout ke atas 650 atau 675 silakan buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 700 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi setiap lipatan Rp50 ditambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya dia sudah naik lagi ke atas 750, sudah naik ke atas ya, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Kalau misalnya dalam perjalanan dia gagal ya pasang trailing stopnya dan stop lossnya ya. Jadi strateginya seperti itu untuk ESA, Surya, ESA, Perkasa, TBK. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ELSA, jadi Elusa TBK. Ini weekly-nya sudah saya gambarkan juga. Dia sudah berhasil naik ke atas 270 ya. Saya sudah sebutkan naik ke atas 270 buy. Memang dalam perjalanannya dia sempat nyentuh 268 ya. Tapi di sini kita lihat selama dia bertahan di atas 252 ya. Kalau kita buy-nya di 270 ke atas buy ya, tentu saja stop loss-nya pakai acuan yang support sebelumnya 252. Jadi jangan langsung buy, langsung dia cut loss kalau turun lagi ke 270 enggak ya. Jadi stop loss-nya di 252 atau pakai 250 di swing low-nya di sini ya. Jadi selama bertahan di atas 250 ya, atau 252 kali saya ya. Sebenarnya untuk ELSA ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 296 ya. Ini resisten dekatnya. Kalau yang mau buy yang belum punya, tunggu di buy on weakness sekitar 270-an lagi ya. Kalau dia turun berhasil rebound lagi barusan kita buy atau di area 252-an ya. Itu yang mau buy on weakness. Atau kalau posisi sekarang breakout ke atas 296 ya, buy high sell higher ya. Boleh buy target price berikutnya sekitar 332 dan 356. Ini weekly-nya untuk support resistennya untuk ELSA. Jadi kalau kita perhatikan untuk daily chart-nya memang terakhir hari Jumat tanggal 4 Februari ya, dia koreksinya cukup dalam. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang belum punya weakness ya tunggu aja di 270 atau di bawahnya lagi ya 252 ya. Jadi kalau dia koreksi, kalau sudah berhasil naik atau rebound barusan kita buy. Saya nggak mendoakan koreksi nggak ya, mudah-mudahan ini berhasil breakout lagi ke atas 296 ya. Jadi kalau breakout ke atas 296 atau naik lagi ke atas 296 mau buy silakan, atau mau tambah lagi yang sudah punya ya silakan ya, naik ke atas 306 tambah lagi. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi dia sudah breakout ke atas 270 bagus ya peluangnya ya. Selama di atas 270 dia masih bagus ya. Walaupun kadang-kadang ya ekor sempat turun di bawah 270, tapi kalau penutupan selama di atas 270 masih cukup bagus ya. Jadi menurut saya sih peluangnya masih cukup bagus. Koreksinya hari Jumat masih cukup wajar ya selama di atas 270. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya pakai acuan yang 268 juga boleh. Tapi kalau ngikutin garis saya ya 270 aja ya. Seperti itu ya. Sekaligus kalau yang mau buy ya buy on weakness ya tunggu di area 270-an ya. Kurang lebih seperti itu untuk ELSA. Berikutnya untuk Medco. Ini grafik weekly-nya atau mingguannya untuk Medco ya. Jadi Medco ini sudah pernah saya gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing low di sini dan swing high-nya. Untuk weekly-nya atau mingguannya, selama dia bertahan di atasnya 505 ya, sudah saya sebutkan ya, di atas 61,8% untuk Medco, sebenarnya dia masih ada peluang ya, targetnya ya, masih ke 615 dan 680 ya. Jadi sejauh ini untuk uptrend-nya untuk Medco masih cukup bagus. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya pakai acuan mulai dari high-nya 2 minggu yang lalu ya, 550 high-nya ya. Itu acuan trailing stop-nya dan maksimum di 505 ya. Jadi selama di atas 505 dia masih ada harapan untuk breakout ke atas 650-an ya. Ini 650 dari high-nya di sini ya. Kira-kira minggu 22 Oktober 2021 ya, mingguannya. High-nya di sana. Jadi ini masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 650 dengan targetnya sekitar 750 sampai dengan 790. Itu untuk Medco ya. Jadi mau buy sekarang boleh atau tunggu buy on weakness lagi di area sekitar 504 ya. Ya terserah sih. Kalau menurut saya sih mau buy sekarang ya boleh aja. Stop loss-nya memang agak jauh ya. Pasang aja di low-nya minggu lalu di 520 atau maksimum di 500 lah ya, seperti itu ya. Itu untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan. Memang agak beda ya untuk daily-nya dan weekly-nya. Jadi yang mau buy on weakness, kalau dia turun di bawah 530, kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 530 tambah lagi ya. Naik ke atas 555 tambah lagi, target berikutnya di 590, 625 dan 640. Atau buy on weakness di area 494 ya. Kalau nggak mau di 530 ya tunggu di bawah. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum naik ya kita belum buy dulu. Memang afternya masih cukup bagus di sini ya. Jadi trading itu mudah, sudah saya berikan garis-garisnya di sini ya.
Ini acuan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya, kalau misalnya sudah punya ya. Kemudian kalau mau buy ya, ini acuannya untuk kira-kira buy weakness-nya di mana, atau yang mau buy high, sell higher ya. Itu naik ke atas 590, buy target berikutnya di 625 dan 640. Jadi kalau yang takut ya tunggu aja buy weakness 530 atau sekitar 494. Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Atau kalau mau buy sekarang ya buy-nya bertahap, pasang stop loss-nya di 530 dan maksimum dia di 510 lah ya, stop loss-nya seperti itu. Itu untuk Medco ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia berusaha untuk rebound lagi dengan targetnya di 640. Tapi kalau kita gambarkan secara garis besarnya di sini ya, ini ada peluang untuk membentuk target rounding bottom. Bukan pasti terbentuk enggak ya. Ini ada peluang ya, maksud saya seperti itu ya. Jadi bisa saja dia sideways kemudian naik lagi ya. Jadi sebenarnya ini ada dua area sih rounding bottomnya ya. Kalau kita gambarkan chart pattern-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia berhasil breakout ya, targetnya kurang lebih di 590, itu yang pertama. Nah berikutnya lagi dia akan testing di area sekitar 640 sampai dengan high-nya di sini ya. Ini swing high-nya di area 650. Jadi untuk Medco ini memang kalau kita perhatikan ya, fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan heran, oh tiba-tiba besoknya sudah naik, besoknya koreksi dalam, ternyata sudah saya cut loss atau kena trailing stop, besoknya naik lagi Pak Sunar. Ya memang fluktuasinya tinggi ya seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop atau stop loss sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Ini garis-garis sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah ya, sekali lagi saya sebutkan ya. Kalau sudah ada acuannya kapan atau di mana pasang trailing stopnya, kapan atau di mana pasang stop lossnya, dan seperti itu ya. Target price-nya di mana, kurang lebih seperti itu ya. Ini acuan untuk garis support dan resistennya. Jadi analisa saya fokusnya bukan di bandarmologi, bukan di brokermologi, enggak ya. Jadi saya murni di support resistennya aja ya, begitu ya. Dan saya juga sudah sebutkan trend line-nya juga ya, dan juga chart pattern-nya seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi murni klasik analisa teknikal ya, begitu. Kalau ada berita atau apa, kalau misalnya saya terlewat ya silakan tolong ditulis di kolom komentar ya. Misalnya ada berita, ada penerbitan obligasi, atau ini saham repo, atau misalnya ada akuisisi dan lain-lainnya, silakan informasinya, karena terus terang aja kadang-kadang mungkin saya kelewatan atau ketinggalan beritanya ya. Jadi silakan info. Kurang lebih cukup ya untuk Medco. Berikutnya untuk Pegas. Ini grafik mingguannya untuk Pegas ya. Jadi sudah saya sebutkan untuk Pegas ya. Ini 1250 adalah area buy weakness-nya ya. Kalau yang berminat ya. Sebenarnya sih masih kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko, karena selama di bawahnya 1425 untuk Pegas ya, itu dia masih resiko akan turun lagi, testing lagi area 1250. Jadi sideways-nya lagi ya di 1250 sampai 1425. Kalau strategi seperti ini, kalau mau buy ya yang belum punya, untuk berdasarkan chart mingguannya ada dua pilihan. Tunggu sekalian breakout ke atas 1425 atau high-nya yang di sini ya 1435 ya. Naik ke atas 1435, buy target price-nya di 1545 dan 1640. Atau kalau mau ya tunggu aja buy on weakness lagi di area 1250. Saya nggak mengatakan bakalan koreksi lagi, enggak ya. Ya ada peluang juga dia sideways di sini ya. Jadi selama di bawahnya 1425, nah dia resiko sideways lagi, testing area supportnya di 1250. Jadi sekalian tunggu di bawah, atau sekalian kalau dia berhasil breakout. Kalau sudah berhasil breakout, kita jangan takut terhadap resisten ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ya, ini sebelumnya kan dia dari atas koreksi ya, naik ya, berusaha naik lagi, gagal turun lagi ya. Jadi selama dia berada di atas 1425, dia masih bisa targetnya untuk di 1640 dan bahkan masih memungkinkan ke 1880 ya, selama dia bertahan di atasnya 1425. Jadi untuk analisa teknikal kita jangan terlalu takut resisten ya. Jadi resisten kalau ditembus ke atas nggak pasti dia kebakalan turun lagi, nggak ya, tapi ya nggak pasti naik terus, nggak ya. Jadi yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Itu untuk weekly-nya. Untuk daily-nya garisnya berbeda ya. Di sini memang arahnya ini sudah saya gambarkan ya, arahnya sebelumnya downtrend ya, jangka pendeknya ya. Ini dia berusaha untuk rebound ya dalam beberapa minggu yang terakhir ya, begitu ya. Nah di sini 1405 adalah area untuk average up kalau yang sudah punya ya, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher ya. Naik ke atas 1405 buy, naik ke atas 1430 tambah lagi atau average up ya. Berikutnya setiap lipatan berapa Pak Suntar kalau mau tambah lagi, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi garis yang sudah saya berikan itu untuk acuan untuk average up ya. Mau tambah lagi silakan.
naik ke atas 1475 tambah lagi, naik ke atas 1515 tambah lagi, dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Jadi gambarnya garis-garis ini sudah lama saya berikan ya. Seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah terjadi terus saya berikan, enggak. Ini garisnya masih tetap sama. Saya nggak ganti-ganti garisnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau ganti-ganti garisnya nanti bikin orang bingung. Masih tetap sama. Sebelumnya saya sudah sebutkan buy on weakness di area 1345 ya sebelumnya ya. Jadi artinya kalau dia berhasil koreksi kemudian berhasil rebound ya ke atas 1345, silakan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1430 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk Pegas ya. Memang kecenderungannya masih cenderung downtrend ya, walaupun dia beberapa minggu ini dia berusaha untuk rebound atau breakout ke atas 1430 ya ini. Kurang lebih resikonya resistennya di sini ya 1435 yang terdekat ya. Setelah 1405. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Pegas ya. Ini sudah saya bahas, ada 6 saham di video ini ya, kurang lebih cukup. Silakan juga nonton playlistnya ya. Ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk saham yang lainnya. Jadi untuk analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ya. Jadi ada sudah saya bikin beberapa video ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Yang paling penting adalah bantu kasih like dan komentar ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.